Kamu tahu, rasanya selalu tidak enak ketika diberitahu bahwa kamu tidak cukup baik ketika kamu memang tidak cukup baik untuk mendapatkannya. Aku tidak tahu seperti apa rasanya ini. Aku pernah merasakannya. Interogasi emosional dari salah satu kasus kekerasan terhadap anak terburuk yang pernah kami bahas di acara ini. Aku sangat keren. Seorang gadis muda meninggal setelah diduga dikurung di dalam kandang oleh nenek dan ibunya. Untuk pertama kalinya, kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang dilihat petugas saat mereka merespons dan menemukan rumah yang benar-benar mengerikan. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Butuh waktu berbulan-bulan bagi kami untuk mendapatkan video yang akan Anda lihat ini. Dan saya sudah banyak memikirkan kasus ini sejak Januari tahun lalu ketika kami pertama kali meliput cerita ini. Ketika seorang gadis muda kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu mengerikan, seorang gadis kecil yang sejujurnya pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada hidup singkat yang dijalaninya. Dan aku lelah. Aku benar-benar lelah. Aku lelah dengan seluruh dunia kecil ini. Aku tidak ingin melakukan apapun lagi. Ini adalah video interogasi yang baru dirilis dari Virginia Lujan yang berusia 55 tahun, seorang nenek yang menurut polisi di Arizona mengurung cucu perempuannya yang berusia 13 tahun di dalam kandang. Ini adalah rekaman kamera badan dari para petugas yang mengamati ruangan saat mereka mendatangi rumahnya di Tempe, Arizona pada Januari tahun lalu. Sekarang berikut adalah foto yang dikirimkan polisi Tempe kepada kami tentang kandang tersebut. Itu sangat mengganggu. Sekarang saya akan menunjukkan video kamera badan sebentar lagi. Tapi saya ingin Anda mengenal gadis kecil yang namanya harus selalu dikenang selamanya. Ini adalah Melanie Granados yang berusia 13 tahun. Melanie, seperti yang bisa Anda lihat di sana, dia memiliki senyuman yang indah dan dia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya yang singkat. Bukan hanya dari neneknya dan diduga juga dari ibunya sendiri. Polisi mengatakan bahwa dia memiliki kebutuhan khusus dan kapasitas mentalnya setara dengan anak berusia 3 tahun. Pada Januari tahun lalu, Melanie dan saudara-saudaranya ditinggalkan dalam perawatan nenek mereka, Virginia Lujan, yang berusia 55 tahun. Sekarang Virginia merawat Melanie dan 3 saudara kandungnya karena Virginia mengatakan kepada polisi bahwa ibu mereka, Jamie Hodges, yang berusia 33 tahun, sering bekerja dan jarang ada di rumah. Sekarang, polisi Tempe mengatakan pada suatu malam di bulan Januari ada panggilan ke nomor darurat 911 yang masuk sekitar pukul 9 malam. Dan panggilan itu untuk seorang gadis kecil yang sedang dalam masalah. Saya akan mundurkan dia ke sini supaya kita punya ruang ya. 1, 2, 3, ke sini. Saya akan naik. Hati-hati dengan jarimu. Terus lakukan kompresinya. Apakah ada kemungkinan dia mengkonsumsi fentanyl? Bisakah kamu cari tahu, Mekin? Apakah ada kemungkinan dia mengkonsumsi obat fentanyl? Bahkan secara tidak sengaja. Dan berasal dari... Mari kita lihat apakah ada kontak. Teruskan di sini. Tidak, jangan lakukan itu. Ya, baiklah. Kamu benar. Ayo, kamu bisa lihat Lujan histeris saat petugas medis melakukan kompresi dada pada Melanie di tanah. Sekarang, polisi bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Dan mereka memang mengemukakan kemungkinan bahwa mungkin Melanie telah mengkonsumsi obat, mungkin fentanyl. Dan itulah alasan mengapa dia dalam kondisi separah itu saat tergeletak di lantai. Tapi kenyataan dari apa yang polisi katakan ditemukan itu sangat mengerikan. Dan mereka mengatakan luka-luka itu bukanlah kecelakaan. Sekarang, inilah yang polisi katakan mereka temukan di dalam rumah. Ini menurut Fox 10 di Phoenix. Selama penyelidikan, petugas kami mengamati bahwa dia memiliki luka-luka yang luas, termasuk memar dan luka di berbagai tahap penyembuhan. Penggeledahan di rumah tersebut mengungkapkan kondisi yang mengerikan, bersama dengan sebuah kandang darurat yang dipenuhi kotoran.
Lulu Hon dan Ibu Melanie, Jamie Hodges, mengakui bahwa mereka menahan Melanie di dalam kandang untuk menjaga kendali atas dirinya. Hodges, sang ibu, telah tinggal sementara di rumah itu bersama kelima anaknya. 4 diantaranya berada di bawah asuhan Lulu Hon. Hodges mengakui bahwa dia tidak secara rutin melihat Melanie selama waktu itu dan tidak mengetahui tentang laporan jatuh dari tangga yang diklaim oleh Lulu Hon terjadi 2 hari sebelumnya. Lulu Hon tidak mencari pertolongan medis untuk Melanie setelah dugaan jatuh tersebut. Sejak kapan terakhir kali dia terlihat normal? Apakah kita bisa mengetahuinya? Terakhir kali dia terlihat bangun dan setidaknya masih hidup. Petugas pertama yang datang sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada gadis kecil ini. Ibu Melanie, dia juga ada di dalam rumah. Dan ini terjadi saat polisi sedang melakukan penyelidikan dan kita bisa mendengar sebagian percakapannya dengan seorang petugas. Tidak, dia punya satu lagi. Dia pikir dia sudah meninggal. Ini sangat-sangat buruk. Tapi dia tidak tahu saat aku tanya kapan, dan dia bilang tadi malam. Ya. Dia bilang ke dia itu seperti, kenapa tidak? Ada apa dengan dia? Maksudku, aku tidak tahu. Aku tahu kau memperhatikannya. Aku tidak seperti itu. Kau juga memperhatikan yang lain. Benar? Dan ada ruam seperti di bawah ketiaknya, di kedua sisi. Dia tidak mengalami kebocoran apapun. Aku tanya padanya, itu apa? Dia tidak tahu bahwa kulitnya bereaksi, karena dia berguling-guling di kotorannya dan bermain dengan kotorannya dan hal-hal seperti itu. Dan aku bilang padanya, aku tanya, lalu dokter bilang apa? Tolong, dia bilang itu ada hubungannya dengan hormon kita. Tapi aku tidak akan memberi mereka detail lengkapnya. Sekarang ini mengejutkan. Terus terang, yang menonjol bagi saya adalah betapa santainya Ibu Melanie tentang fakta bahwa putrinya harus menjalani kompresi dada di lantai. Dan terus terang, gadis itu hampir meninggal. Tapi dia juga membicarakan tentang anaknya yang berguling-guling di kotorannya sendiri. Dan polisi mengatakan bahwa dia juga mengakui anak ini dikurung di dalam kandang, diduga untuk mengendalikannya. Sekarang kita melihat dalam rekaman kamera tubuh bahwa polisi masuk ke ruangan tempat kandang itu berada. Audio di bagian video yang kami terima ini telah disunting, jadi Anda tidak bisa mendengar apapun. Tapi Anda bisa melihat apa yang dilihat petugas saat polisi melihat-lihat di ruangan itu. Dan memang tampak ada kandang di sisi kanan layar. Tampaknya kandang itu terhubung ke ranjang susun. Sekarang, sebelum saya menunjukkan video interogasi dan apa yang dikatakan Lulu Jan kepada pihak berwenang, saya ingin menunjukkan interaksi yang terjadi antara Ibu Melanie dengan petugas saat dia sedang membongkar belanjaan, sementara polisi membawa 4 anak lainnya yang ada di rumah itu ke dalam pengawasan dan perlindungan mereka. Kamu mau ini? Kamu tahu, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan keinginan makan Hot Pocket. Tepat sekali. Sekarang mereka memberiku pizza. Rasanya tidak sama. Apakah itu punya charger? Aku punya charger di suatu tempat di sini. Di dalam tas? Iya, aku selalu membawanya bersamanya. Jauh lebih baik. Jauh lebih hangat. Oh, hai. Oh, di sini. Kita semua tetap bersama kalau kita akan naik mobil yang sama. Untukmu dan ibu. Oke. Sekali lagi, sulit dipercaya bahwa ini adalah rumah yang sama yang sekitar setengah jam sebelumnya, menurut rekaman kamera tubuh polisi, ada petugas medis yang melakukan kompresi dada pada seorang gadis berusia 13 tahun yang kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia. Hanya beberapa jam setelah itu, Melanie kehilangan nyawanya. Sekarang di kantor polisi, Virginia Lujan, nenek yang diduga menahan gadis muda itu di dalam kandang, duduk bersama para detektif. Dan Anda akan melihat, meskipun dia menahan seorang gadis di dalam kandang, dia benar-benar berusaha bertingkah seolah-olah itu bukan kesalahannya.
Dan dalam beberapa hal, dia adalah korbannya. Tidak, aku tidak akan mengatakan apapun kepadanya sama sekali. Aku tidak melakukannya begitu menurutmu. Sudah berapa lama kamu tinggal di apartemen itu? Selama 5 tahun. Semua. Apakah kamu dari Arizona? Aku? Iya. Iya. Lahir dan besar di sana. Iya, kurang lebih begitu. Kamu kerja. You work? Enggak, aku sudah coba. Aku coba mulai usaha sendiri. I did start business. Usaha apa? Bisnis online? Penjualan. Apa yang terjadi dengan usaha itu? Tidak, ceritakan padaku. Aku sedang menuju ke sana, lalu putriku. Kamu pindah masuk, dan entah berapa kali aku mencoba melihat, tapi semuanya gagal. Aku. Terlalu banyak hal yang terjadi dengan anak-anak. Seperti apa penjualan seperti apa yang kamu lakukan secara online? Kamu dulu pernah. Baca dan memasok kebutuhan apotek. Hanya berbagai macam hal saja. Seperti yang sudah kukatakan, itu adalah melakukan. Musim, sekarang di sini. Sudah berapa lama? Ledeng. Tempat Anda menjalankan usaha Anda. Kami memulainya 3 tahun yang lalu. Dan berapa lama Anda bisa bertahan? Mungkin 1,5 tahun, 2 tahun. Mereka mulai menurun sejak saat itu. Saya punya. Belum selesai. Aku akan memakannya dan semuanya untukmu. Aku juga pernah jadi pengasuh anak. Kamu tahu, hujannya benar-benar deras. Itu saja. Kamu tidak bisa bekerja dengan cara lain. Anaknya terlalu banyak. Aku tidak tahu bagaimana aku seharusnya melakukan apapun lagi. Kutip, anaknya terlalu banyak. Luhan mengatakan bahwa dia harus mengurus 4 anak dari putrinya dan dia kewalahan. Dia kemudian menceritakan latar belakangnya dan bagaimana dia bisa berada dalam situasi itu. Mereka tidak pernah ingin membesarkan anak-anak lagi. Lalu dia pergi dan tinggal bersama pacarnya. Dia memilih pria itu daripada anak-anaknya. Di cabang militer mana kamu pernah bertugas? Lily, berapa tahun? Aku pernah di Florida dan kemudian 2 tempat lagi setelah itu. Apa kamu sering pindah-pindah atau di mana kamu bertugas? Kami pergi ke San Diego, lalu ke Jepang, dan kemudian ke Afghanistan. Tidak, Afghanistan cukup terlibat. Tapi sebenarnya itu tidak sepadan.
Aku suka Link Bearing Kids dan semua orang sudah pergi. Polisi sedang berusaha membuat Virginia merasa nyaman. Lalu mereka mencoba mencari tahu lebih detail tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Bukan hanya pada malam itu, tapi juga hari-hari sebelumnya. Aku baik-baik saja, sayang. Aku cuma lelah. Aku sudah lelah dengan semuanya. Aku berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka semua. Dan satu lagi, lihat aku. Lihat di mana aku sekarang. Aku sudah benar-benar bangkrut. Aku gak bisa lagi. Aku gak mau lakukan ini lagi. Aku coba. Kalian harus carikan aku pengacara. Selesaikan saja semua ini. Aku gak mau bertengkar soal ini. Aku gak mau lakukan apa-apa. Aku cuma mau. Sudah sangat mencintaimu. Oke. Virginia, aku akan membacakan sesuatu untukmu. Oke. Aku ingin kamu mendengarkan dengan seksama. Lalu kita akan lihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke? Jadi yang akan kubacakan ini adalah hak-hak Miranda. Kamu tahu kan apa itu hak-hak Miranda? Saya mengerti. Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan, bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak didampingi oleh seorang pengacara untuk membantu kamu sebelum pemeriksaan dan mendampingi kamu selama pemeriksaan jika kamu menginginkannya. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, kamu berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk untukmu sebelum pemeriksaan. Apakah kamu mengerti hak-hak ini? Ya. Apakah kamu bersedia berbicara dengan kami secara sukarela? Tidak, saya ingin pengacara. Virginia meminta pengacara, tapi polisi tetap mencoba untuk melanjutkan percakapan sebentar. Hanya untuk menjelaskan sedikit lebih lanjut, kami tidak tahu situasi dengan anak-anak. Kami tidak tahu apakah itu bersifat permanen atau sementara atau seperti apa. Kami hanya perlu pergi ke suatu tempat dan DCS yang membuat keputusan itu. Kami hanya perlu pergi ke suatu tempat. Itu hanya untuk 1 hari atau beberapa jam saja. Saya harap begitu. Kami tidak tahu. Oke, jadi itu banyak kejadian 1 hari saja. Mereka sudah memberitahuku. Apa? Oke, mereka bilang apa? Katanya dia bersama saudaraku. Aku harus pulang sekarang, Gu. Mereka. Jadi kami di sini hanya untuk mencoba memahami. Itu tadi, kamu tahu, kami sudah bicara dengan putrimu. Dia semacam memberi kami beberapa ide, tapi dia sangat sibuk bekerja, jadi ada beberapa hal yang kurang. Kamu tahu, atau semacamnya. Aku tidak terlalu sering bertemu dengannya seperti yang kalian kira. Aku malah lebih sering melihat bayinya daripada melihat dia. Aku tidak melihat. Ia selalu bekerja. Ia sering lembur. Ia selalu. Dia tidak pernah ada di sana. Dia tidak membantu aku dengan apapun kecuali secara finansial. Dan itu menyedihkan karena mereka adalah anak-anaknya, bukan anak-anakku. Benar, kamu yang mengurus ke-5 anak itu. 5 anak yang harus kamu urus sendiri. Dan jika aku melakukannya, mereka akan berakhir di tempat lain bersama orang lain. Dan aku memang tidak menginginkan itu terjadi pada mereka. Aku yakin akan hal itu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa membayangkan harus mengurus 5 anak lagi, apalagi anak orang lain. Oke? Jadi, kita tidak melakukannya. Kami tidak menyudutkanmu. Kami bukan musuhmu. Aku tidak menganggapmu monster. Aku pikir sesuatu yang sangat buruk terjadi tadi malam. Dan aku sangat menyesal kau kehilangan cucumu, yang aku tahu sangat kau cintai. Aku benar-benar mencintaimu. Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana merawatnya saat dia masih kecil. Aku melakukannya. Aku berusaha mempelajari segalanya tentang dia. Ya. Aku tidak meragukannya. Aku sama sekali tidak meragukannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya. Dan itu bukan... Itu tidak adil. Seperti yang kamu bilang, kamu sudah membesarkan anak-anakmu. Kamu tidak siap mengulang semua ini lagi selama 18 tahun. Dengar,
Siapapun yang melakukannya atau pernah melakukannya pasti bisa mengakui, membesarkan anak itu sangat sulit. Dan memiliki 5 anak yang harus kamu urus, jelas bukan situasi yang mudah. Tapi soal simpati untuk Virginia Lujan, saya terus kembali pada fakta-fakta yang diungkapkan polisi dalam kasus ini. Apa yang mereka katakan tentang kematian Melanie. Gadis ini dan anak-anak lainnya hidup dalam kondisi yang mengerikan, jangan lupakan itu. Dan ini adalah seorang gadis dengan kebutuhan khusus yang menurut polisi dikurung di dalam kandang seperti binatang. Sekarang Virginia mengatakan dia terjatuh dari box bayinya 2 hari yang lalu, tapi dia tidak pernah menghubungi pihak berwenang. Dia juga tidak pernah membawanya ke rumah sakit. Dia tidak pernah meminta bantuan apapun. Mereka hanya memiliki hak perwalian sejak mereka berusia 21 tahun. Dan sejak itu, tidak ada yang pernah memeriksa saat usia 21 tahun. Tapi kamu sudah merawat mereka hampir sepanjang hidup mereka. Tidak, aku yang mengurus mereka. Jamie dulu di Albuquerque. Lalu mereka di sini bersamaku. Dan alasan kenapa mereka awalnya di sini bersamaku adalah karena dia sedang dalam masalah di sana. Ada pria lain. Ayah mereka. Sekarang tidak jelas di mana ayah dari anak-anak ini berada dalam cerita ini. Virginia kemudian menunjuk ke putrinya dalam interogasi. Jadi, saya ingin menghormati permintaan Anda untuk didampingi pengacara sebelum Anda berbicara dengan kami. Tapi saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda maksud kami. Kami di sini hanya untuk mencoba memahami. Apa yang terjadi? Jamie bilang ke rumah sakit kalau dia terjatuh. Jadi kami hanya mencoba mencari tahu tentang itu dan mencoba melihat apa penyebabnya. Apakah itu karena kejang atau karena hal lain, begitu. Aku bahkan tidak tahu. Jujur saja, aku benar-benar tidak tahu. Dia tidak terjatuh. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apakah dia mengalami kejang. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak bisa bersamanya 24 jam sehari. Aku tidak bisa. Itu tidak mungkin. Dan Jamie menyalahkanku, padahal aku tidak melakukan apapun padanya. Jadi, aku bukan sedang bicara untuk memberitahu kita tentang dia dan... Aku tidak mau bicara sekarang, membiarkan dia berbohong seperti itu. Dan aku tidak mau bicara. Tidak mungkin. Aku tidak mau dijebak dengan semua ini dan sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tahu putriku membenciku. Dia pernah bilang dia berharap aku mati karena dia pikir aku yang mengambil anak-anaknya darinya. Aku tidak pernah mengambil anak-anaknya darinya. Anak-anaknya sendiri yang meminta agar DCS dihubungi karena mereka tidak mau tinggal bersama ibunya. Mereka tidak mau berada di dekat pria yang menyakiti ibu mereka dan melihat kejadian itu lagi. Dan dia masih berpikir aku yang melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak melaporkannya. Aku tidak ingin mengambil anak-anak itu. Aku tidak ingin mengambil anak-anak itu. Aku tidak mau. Mereka tidak mau pergi bersama ibunya. Mereka ingin tinggal bersamaku karena mereka tidak mau melihat ibunya dipukul lagi. Itu saja. Dia bilang padaku kalau dia berharap aku mati. Jadi, tidak mungkin aku akan diam saja karena aku tidak melakukan apa-apa dan aku tidak akan membiarkan dia berbohong tentangku seperti itu. Maaf, setelah semua ini, aku rasa aku belum pernah benar-benar mendengar seluruh kisah hidupnya. Ayahnya kabur membawanya, dan aku tetap ada untuknya selama 10 tahun. Lalu aku menemukannya dan membantunya dengan segala hal. Segalanya, aku yang membiayainya untuk melakukan semuanya. Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Dan aku sebenarnya tidak berniat melakukan ini. Tidak, aku tidak begitu. Dan aku tidak akan melakukan apapun lagi. Jadi kamu tahu, hanya untuk memberitahu dia tentang posisi kita saat ini dan apa yang akan terjadi. Intinya begitu saja. Itu saja intinya. Kalian akan duduk di sana dan membicarakan tentang kondisinya.
Dia sering buang air besar di lantai dan bermain-main dengan kotorannya. Aku melaporkannya ke dokter karena itu benar-benar menjijikkan. Dan itu sangat menjijikan bagiku. Aku pikir itu karena aku melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia bilang, tidak, mereka memang dikenal suka melakukan itu. Itu hal lainnya. Lalu aku mau memandikannya. Tapi pemanas airnya rusak, tidak berfungsi. Jadi, aku menelpon tukang pemanas air untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan yang baru. Aku sedang berkomunikasi dengannya tepat saat ini terjadi. Dia seharusnya datang jam 8.30. Dan dia melihat ponselku, di situ terlihat kalau aku sedang berkomunikasi dengannya untuk mendapatkan pemanas air yang baru. Karena aku sudah mau memandikan dia, dan aku tidak bisa melakukannya saat airnya sangat dingin. Dan kalian membicarakan tentang kondisinya. Itu barang-barangnya dia, itu barang-barangnya Jamie. Kami sedang memindahkan barang-barangnya dan mengatur semuanya. Jadi memang berantakan. Aku tahu itu memang berantakan. Itu memang parah, memang berantakan. Aku sedang membersihkannya. Virginia kemudian bertanya tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Kami tidak akan memasukkanmu ke penjara atau menahanmu atau hal seperti itu, oke? Kami rasa kamu tidak perlu ditahan. Aku pikir kamu sudah melakukan yang terbaik, oke? Aku pikir kamu sudah melakukan yang terbaik dengan keadaan sulit yang kamu hadapi dan kamu merawat, kamu tahu, keempat anakmu sebaik mungkin. Dan kenyataannya itu memang sulit. Aku merasa tidak cukup baik, oke? Jadi yang akan terjadi adalah kami akan membawamu kembali ke bawah. Untuk difoto, mengambil sidik jari. Setelah kamu mengisi beberapa dokumen, kamu akan dibebaskan, oke? Aku benci kamu. Kamu tahu rasanya diberitahu kalau kamu tidak cukup baik untuk cucu-cucumu dan anak-anakmu? Kamu sama sekali tidak tahu seperti apa rasanya ini. Aku tahu. Jelas sekali cucu-cucumu sangat dibutuhkan. Mereka lebih memilih bersamamu daripada bersama mereka di rumah, karena kamu berusaha merawat mereka. Mereka tidak mau. Mereka tidak ingin pergi. Dengan ibu mereka. Itu. Tapi aku tidak. Apakah kamu punya pertanyaan untukku? Atau kamu sudah siap untuk bertemu dengannya? Kita bisa menanyakan padanya sebelum kami membawamu kembali ke bawah. Tidak, aku tahu. Mereka tidak ingin membicarakan tentang mereka. Aku tidak ingin melakukannya. Aku hanya bertanya soal prosesnya saja. Kamu Tahu, tapi apa yang akan terjadi padaku? Jadi, seperti yang sudah aku bilang, kita akan mengambil foto, mengambil sidik jari, lalu masih ada banyak hal lain yang harus kami lakukan di belakang layar. Dan sepertinya prosesnya tetap sama. Virginia Lujan didakwa atas 2 tuduhan pelecehan anak, 2 tuduhan mengubah barang bukti fisik, dan 1 tuduhan mempengaruhi saksi. Tuduhan pelecehan anak tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelecehan itu terjadi sejak 9 November 2021 dan tahun 2021 adalah saat polisi mengatakan hak asuh 4 cucunya dialihkan kepadanya. Sekarang putrinya, Jamie Hodges, juga ditangkap atas tuduhan pelecehan anak, tetapi dia belum didakwa dalam kasus ini dan dia tidak dalam tahanan. Sekarang ada sebuah kejutan. Dalam penyelidikan yang terjadi pada bulan September 2025, sekitar 9 bulan setelah penangkapannya, Virginia Lujan meninggal dalam tahanan. Sebuah laporan DCF keluar pada bulan November tahun lalu dan lembaga tersebut mengatakan bahwa Melanie Granados tidak menerima layanan apapun pada saat kematiannya. Dan di atas itu semua, DCF juga menemukan bahwa ada riwayat antara keluarga ini dan lembaga mereka. Mereka menemukan pada tahun 2008, lembaga tersebut menerima laporan yang menuduh Virginia Lujan melakukan penelantaran terhadap Melanie. Saat itu, Melanie masih sangat muda. DCF mengatakan bahwa laporan tersebut, meskipun begitu, adalah klaim yang tidak terbukti. Lalu pada tahun 2019, DCF menerima laporan yang menuduh orang tua Melanie melakukan penelantaran terhadap Melanie. Dan laporan itu menyebabkan anak-anak ditempatkan dalam asuhan Virginia Lujan. Anak-anak kemudian kembali ditempatkan dalam asuhan Lujan pada tahun 2021 setelah ada laporan lagi tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua Melanie. Lalu pada tahun 2022,
Ada lagi tuduhan yang tidak terbukti tentang kekerasan yang dilakukan oleh Virginia Lujan. Jelas, tanda-tanda peringatan sudah ada bertahun-tahun sebelum malam di bulan Januari 2025 ketika polisi dipanggil dan gadis kecil itu kehilangan nyawanya. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.